Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali di channel Guru Cerdas. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar masih di bab 6, yaitu bagian keduanya tentunya ya. Materinya masih tetap sama, dengan ilmu pengetahuan semua menjadi lebih mudah. Nah, adapun submaterinya untuk yang kesempatan sekarang adalah mari memahami Al-Quran. Mengingatkan bagi kamu yang belum subscribe, silahkan subscribe terlebih dahulu, kemudian pencet tombol like dan share channel Guru Cerdas. Sekarang mari kita lanjutkan ke pembelajaran. Nah, yang pertama kita akan membahas dulu mengenai kandungan Quran Surat Ar-Rahman ayat ke-33 serta hadis yang terkait dengan surat ini. Isi kandungan Quran Surat Ar-Rahman ayat 33 ini sangat cocok untuk kita pelajari karena memang ayat ini menjelaskan betapa pentingnya ilmu pengetahuan bagi kehidupan umat manusia. Dan tentu saja itulah yang membedakan kita dengan binatang ya. Karena kita oleh Allah itu diberikan potensi akal yang tidak dimiliki oleh binatang. Karena itu ilmu pengetahuan merupakan sesuatu yang sudah menjadi keharusan bagi kita untuk memilikinya. Dengan ilmu pengetahuan, manusia itu dapat mengetahui benda-benda langit ya. Yang bahkan mungkin tidak mampu kita gapai untuk masa yang dulu ya, tapi sekarang mampu manusia mengetahuinya, bahkan mampu menggapainya. Bahkan dengan ilmu pengetahuan, manusia pun dapat menjelajahi angkasa raya. Manusia juga itu mampu bahkan menembus sekat-sekat yang selama ini belum terkuak ya, seperti laut yang sangat dalam kan ya, gua yang sangat dalam. Nah, betapa hebatnya akal kita yang mampu mencapai itu. Nah, manusia ini diberikan potensi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala berupa akal. Nah, akal inilah yang harus terus oleh kita selalu diasah, diberdayakan dengan cara belajar dan berkarya. Jadi, kalau kita tidak mau belajar, tidak mau berkarya, maka kita akan kesulitan dalam kehidupan. Nah, dengan belajar, manusia bisa mendapatkan ilmu dan wawasan yang baru. Nah, dengan ilmu, manusia dapat berkarya untuk kehidupan yang lebih baik, bukan hanya untuk dirinya sendiri, tetapi untuk orang lain juga. Nabi Muhammad SAW bersabda, An Anas bin Malik radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, Thalabul ilmi fariyadhatun ala kulli muslimin. Rawahu Ibnu Majah. Nah, artinya dari Anas Ibnu Malik, ia berkata, jadi Anas berkata, Rasulullah bersabda, menuntut ilmu itu adalah kewajiban bagi setiap orang Islam. Hadis riwayat Ibnu Majah. Tentang pentingnya menuntut ilmu, bahkan Imam Syafi'i dalam kitab Ad-Diwan juga menegaskan, Man arada dunya fa'alaihi bil ilmi, wa man arada al-akhirata fa'alaihi bil ilmi. Artinya, barang siapa yang menghendaki dunia, maka itu harus dicapai dengan ilmu. Nah, barang siapa yang menghendaki akhirat, maka itu juga harus dicapai dengan ilmu. Artinya, ketika kita ingin sukses baik itu di dunia ataupun di akhirat, semuanya itu memerlukan ilmunya. Kalau untuk sukses di dunia, maka kita memerlukan ilmu pengetahuan yang berkaitan dengan alam dan sosial. Tetapi untuk mensukses di akhirat, kita juga memerlukan ilmu-ilmu yang berkaitan dengan
agama ya. Untuk menjadi seorang muslim yang baik tentu saja itu memerlukan ilmu. Bahkan sholat pun tanpa ilmu itu akan menjadi sesat ya. Karena ada rukun dan syarat dalam sholat. Nah, yang itu yang harus kita ketahui supaya kita mampu melaksanakan sholatnya itu dengan benar. Nasihat Imam Syafi'i tersebut ini mengisyaratkan bahwa kemudahan dan kesuksesan hidup baik di dunia maupun di akhirat dapat dicapai oleh manusia melalui ilmu pengetahuan. Ilmu pengetahuan tidak akan mudah diperoleh kecuali dengan beberapa cara dan strategi yang harus dilalui. Dalam hal ini, Imam Asy-Syafi'i itu dalam kitab yang sama menegaskan, akhi lan tanalal ilma illa bisittatin sa'unbika an tafsiliha bibayanin dzakaun wa hirsun wa ihtihadun wa bulghatun wa suhbatu ustadzin wa tulu zamanin. Wahai saudaraku, engkau ini, kata Imam Asy-Syafi'i, tidak akan mendapatkan ilmu kecuali setelah memenuhi 6 syarat. Yang pertama adalah kecerdasan, jadi harus pintar. Yang kedua adalah kemauan yang kuat, tidak boleh malas. Yang ketiga, kesungguhan, harus serius. Kemudian, perbekalan yang cukup. Nah, tentu saja untuk mencapai ilmu pengetahuan ya perlu finansial atau uang ya, perlu dana ya. Dan kedekatan dengan guru dalam waktu yang lama. Jadi kita memang harus berguru kepada seseorang dan itu memerlukan waktu yang lama. Jadi tidak sekejap untuk mendapatkan ilmu itu. Nah, ungkapan Imam Asy-Syafi'i di atas ini penting diketahui oleh orang-orang yang sedang asyik menuntut ilmu. Cara ini perlu dilakukan agar mereka berhasil. Perlu adanya semangat juang, harus dekat, akrab, dan hormat kepada guru agar ilmunya itu berkah. Jadi kalau kita tidak hormat terhadap guru, maka dalam pemahaman Islam itu ilmu yang kita peroleh itu tidak akan berkah ya. Dan kemudian yang terakhir, mencari ilmu itu juga memerlukan waktu yang lama. Jadi tidak instan, kita harus selalu mencoba. Jari buah lahir takun arifannya, mencoba terus, maka kita akan mampu memahaminya. Nah, sekarang kita akan membahas mengenai kandungan Quran Surat Al-Mujadalah ayat 11, kemudian hadis yang terkait dengannya. Ketika kita menjelaskan keutamaan orang-orang beriman dan berilmu, Quran Surat Ar-Rahman ayat 33 menjelaskan pentingnya ilmu pengetahuan. Nah, maka ayat ini yang Al-Mujadalah ayat 11 menegaskan bahwa orang yang beriman dan berilmu pengetahuan akan diangkat derajatnya oleh Allah. Nah, pertanyaannya, mengapa orang yang beriman dan berilmu pengetahuan itu akan diangkat derajatnya? Nah, pastinya orang yang beriman dan memiliki ilmu pengetahuan luas itu secara otomatis akan dihormati oleh orang lain. Dia akan diberikan kepercayaan untuk mengendalikan atau mengelola apa saja yang terjadi dalam kehidupan ini. Contohnya, kalau misalkan kita memiliki pengetahuan tentang dunia kedokteran, maka orang lain itu akan percaya ketika kita memeriksa dirinya. Nah, ketika kita memiliki ilmu pengetahuan dalam bidang pembangunan, maka orang lain itu akan percaya kepada kita ketika kita membuatkan rumah baginya. Ya, jadi memang ilmu itu akan mengangkat derajat kita. Ini artinya tingkatan orang yang beriman dan berilmu itu lebih tinggi dibandingkan orang yang tidak berilmu. Nah, ayat ini juga menjelaskan tentang berlapang-lapanglah kalian ketika berada di dalam majelis. Majelis itu tempat mencari ilmu ya, bisa sekolah, bisa di masjid, atau di mana saja. Yakni apabila kita berada di tempat yang menuntut ilmu, baik itu di kelas, majelis ya, atau masjid, dan lain sebagainya, kita harus memberikan kesempatan kepada orang lain untuk sama-sama mendapatkan tempat duduk yang layak. Jadi jangan egois ya, kalau misalkan masih ada tempat, maka kita berikan kepada orang lain
apabila orang lain pun itu ingin duduk di tempat tersebut. Nah, akan tetapi perlu diingat oleh kita semua bahwa orang yang beriman tetapi dia tidak berilmu dalam pemahaman Islam, maka dia itu orang yang lemah. Jadi tidak cukup untuk beriman saja, kita pun harus berilmu. Oleh karena itu, keimanan seseorang yang tidak didasari atas ilmu pengetahuan tidak akan kuat. Jadi kalau orang cuma beriman saja, kemudian dia tidak berilmu, maka ibadahnya itu akan bermasalah. Kenapa? Karena sholatnya mungkin tidak sah, puasanya mungkin tidak sah, karena tidak didasari dengan ilmu yang kuat. Ya, nah begitu juga sebaliknya, orang yang berilmu tetapi tidak beriman, ia akan tersesat. Ya, kita banyak ilmunya tetapi tidak beriman, mungkin kita akan membuat sesuatu itu dengan cara yang curang, bisa mencurangi orang lain, ya, membodohi orang lain, membuat sesuatu yang tidak sesuai standar sehingga membahayakan banyak orang, kan? Atau kita menggunakan ilmu itu untuk menipu orang lain. Nah, maka orang yang berilmu tetapi tidak beriman dalam pemahaman Islam ini, dia akan menjadi orang yang tersesat. Karena ilmu yang dimiliki bisa jadi tidak untuk kebaikan dirinya ataupun sesama manusia yang lainnya. Alhamdulillah, pembelajaran kita hari ini sudah selesai. Jangan lupa untuk selalu semangat ya dalam menuntut ilmu. Assalamualaikum.